Apakah silase atau fermentasi pakan yang teman-teman buat itu sudah benar? Masih banyak sekali salah paham mengenai silase atau fermentasi pakan. Yang akan saya sampaikan mungkin akan berbeda atau bahkan bertentangan dengan pemahaman teman-teman peternak selama ini. Nah, konten kali ini akan saya bahas tentang teknologi pakan, yaitu silase atau fermentasi, mulai dari apa itu silase, bahan dan alatnya apa saja, tahapannya seperti apa, dan ciri pembuatan silase yang berhasil. Silase merupakan hijauan pakan ternak yang difermentasikan dengan tujuan mempertahankan kualitas, bukan meningkatkan kualitas. Hanya mempertahankan, menjaga supaya tidak turun kualitasnya. Karena secara natural, semua bahan biologis pasti akan mengalami penurunan. Semua bahan biologis akan mengalami kerusakan. Tidak hanya tanaman, hewan, manusia juga begitu. Kita makin tua makin sering sakit. Itu sudah menunjukkan kita mulai kualitasnya menurun. Jadi sama, tanaman juga begitu. Jadi jika ingin mempertahankan kualitas, ya pilihlah bahan yang kualitasnya bagus. Itu syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga, kondisinya harus dalam kondisi terkontrol, tidak ada oksigen, atau istilahnya di kampus yaitu anaerobik. Kenapa? Karena dalam kondisi ada oksigen, yang terjadi adalah pengomposan, terjadi proses pembusukan. Kita tidak menginginkan proses pembusukan, yang kita inginkan adalah proses fermentasi. Perubahan dari karbohidrat mudah larut menjadi asam laktat. Ini dibantu oleh bakteri asam laktat. Nah, unsur pengawetannya di mana? Selama proses pembuatan silase, asam laktat ini akan menghambat pertumbuhan mikroba yang tidak menguntungkan. Mikroba pembusuk akan terhambat. Kenapa? Karena pH-nya atau keasamannya turun. Silase yang baik itu pH-nya kira-kira kalau standar kita adalah di bawah 4,2. 4,2 itu adalah magic number-nya atau angka standarnya kita. Nah, kalau di lapangan bagaimana kita ngeceknya? Ada caranya. Nanti akan saya bahas di belakang. Dan ini sebenarnya paling enak dipraktek langsung karena kadang sulit dijelaskan jika tidak langsung dengan bahan yang jadinya. Nah, sekarang bagaimana kita membuatnya? Prinsip dasar pembuatan silase sebenarnya mengadopsi dari negara-negara subtropis, di mana rumput-rumputnya, hijauannya itu termasuk tanaman C3. Dia tumbuhnya lebih lambat, tetapi kandungan nutriennya lebih tinggi. Sehingga sebenarnya pembuatan silase yang asli di daerah subtropis itu hanya hijauan dicacah, dimasukkan tempat yang rapat, dipadatkan, ditutup, titik, selesai. Jadi tidak ada tambahan apapun. Itu jika hijauan kita kualitasnya bagus. Nah, karena secara umum hijauan di tempat kita kualitasnya kurang bagus, sehingga perlu kita tambahkan bahan adiktif. Dan biasanya merupakan sumber karbohidrat, bukan sumber protein. Kita pakai bekatul, onggok, gaplek, polar, tetes, dan seterusnya. Tetapi tidak pakai bungkil, tidak pakai urea, tidak pakai garam, tidak pakai daun lamtoro, dan seterusnya. Ini kita bicara silase yang standar. Jadi dua ini bahan utamanya, hijauan dan sumber karbohidrat. Paling banyak dipakai dan yang paling sering dipakai, paling murah yaitu pakai tetes. Alatnya apa saja? Ya pakai alat yang ada sajalah. Kalau tempatnya di bawah itu tidak ada lantainya, jangan dicampur di atas tanah, tetapi kasih terpal plastik. Kemudian yang penting berikutnya adalah ada silu. Yang paling sering
ya pakai drum sekarang, atau plastik juga ada. Tetapi hati-hati jika teman-teman menggunakan plastik, pastikan plastik itu ada media penyangganya. Bisa digunakan ember yang besar. Kenapa? Karena plastik itu sepadat apapun dia akan melembung, akan menggembung. Itu adalah proses dari oksigennya tadi, biasanya pada fase pertama. Dan akibatnya akan menyebabkan bisa jadi silase teman-teman tidak 100% sukses. Gagal tidak, tetapi kurang begitu bagus. Begitu. Kemudian ini ada sekop, ember, gelas, aqua. Yang penting bisa dipakai untuk mengukur. Pasti teman-teman membuat silase sudah banyak yang tahu. Nah, tahapan pembuatannya bagaimana? Bisa dilihat. Pertama, hijauan dipotong, dicacah dengan ukuran kurang dari 5 cm. Lebih kecil lebih bagus. Ukuran cacah 2-5 cm ini saya sering sampaikan ke teman-teman peternak. Ini adalah ukuran ideal untuk hijauan. Kalau ukurannya terlalu kecil sampai seperti bubur itu nggak bagus. Karena nutriennya atau gizinya belum sempat diserap oleh ternak, sudah keluar jadi kotoran. Intinya seperti itu. Nah, setelah hijauan kita potong-potong, timbang bahan adiktifnya. Cukup 3-4% dari berat hijauan. Kalau berat hijauannya itu sekitar 100 kg, berarti cukup pakai 3-4 kg polar atau onggok, bekatul atau tetes. Nah, setelah itu kita campur bahan adiktif dan cacahan hijauan hingga merata. Bisa pakai sekop. Jika tempat mencampur bawahnya sudah semen, tidak perlu terpal. Tapi kalau di atas tanah, bisa dicampur di atas terpal supaya tanahnya gak ngikut. Karena tanah akan menambahkan kandungan abu, sehingga bahan organiknya akan kurang baik. Nah, ini yang sangat krusial di sini. Simple, hal sepele, tetapi penting. Saat memasukkan hijauan, harus sudah ada yang menginjak-injak. Memang butuh teman. Masukkan sedikit-sedikit sambil diinjak-injak, terutama di bagian pinggir yang sering terlewatkan. Biasanya hanya diinjak-injak di bagian tengah saja. Nah, jangan sampai injak-injaknya hanya di bagian tengah saja. Semua bagian harus padat. Pokoknya harus sampai sepadat mungkin. Nah, ini juga penting. Sebaiknya tongnya itu yang ada klemnya. Setelah selesai ditutup rapat, posisikan drum dalam posisi terbalik. Kenapa? Karena seringkali di bagian atas tong itu, setelah 3 minggu, 2 minggu, kemudian kita buka, itu biasanya ada jamurnya. Jamur itu tumbuh karena di atas masih ada oksigennya dari sela-sela klem itu. Sebagus apapun cara nutupnya, masih kemasukan sedikit udara. Sehingga baiknya posisinya dibalik. Jadi tutupnya di bawah. Dan ternyata dengan cara seperti ini enggak ada jamurnya. Ini salah satu trik yang bisa meningkatkan presentase kemungkinan keberhasilan pembuatan silase. Nah, itu kita peram selama 3 pekan atau 1 bulan lah ya. Kemudian bisa disimpan 1-2 tahun selama tidak bocor. Dan kalau pertama kali memberikan silase ke ternak, baik ternak sapi, kambing, domba, diberikan secara bertahap dulu, supaya perkenalan dulu. Setelah itu bisa diberikan secara full. Kemudian silase yang berhasil itu seperti apa? Ini teorinya teman-teman bisa amati. Baunya khas asam, warnanya hijau ke kuning-kuningan, cukup tidak banyak berubah dari bentuk aslinya, cuma agak layu sedikit. Masih kelihatan bentuk hijauannya, tidak lembek banget, tapi sudah agak empuk. Kemudian tidak ada menggumpalnya, tidak ada jamur dan tidak berlendir.
Poin nomor 1 ini yang seringkali menjebak teman-teman peternak di lapangan. Dibuka, oh baunya asam, kecut, harum. Apakah berhasil? Belum tentu. Karena level asam itu kan beda-beda ya. Jadi memang harus hati-hati dan harus sering praktek langsung. Dicoba sedikit-sedikit dulu. Kalau bau asam laktat itu, jika pada tangan, dicuci pakai air, baunya masih samar-samar. Jika dicuci pakai sabun, pasti baunya hilang. Nah, kalau tangan teman-teman dicuci 2 hari baunya gak hilang, mungkin itu adalah butirat. Berarti silase teman-teman itu gagal. Butirat ini baunya nempel, ada bau seperti kotoran atau kotoran ayam itu. Butirat adalah produk samping dari fermentasi silase yang muncul jika proses aerobnya terlalu panjang. Masih banyak oksigen saat proses fermentasi. Kurang lebih penjelasan gampangnya seperti itu. Lebih enak memang jika praktek langsung pada barang jadinya, tentunya akan lebih mudah ini berhasil atau enggak, seperti itu. Oke, itu saja konten kali ini. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Sampai jumpa di konten-konten yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.